Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, another day, another episode HIJK Element Talks. Balik lagi sama gua Upik. Di episode kali ini episode bicara bersama teman. Gua collab bareng teman gua. Teman yang kurang gue kenal lama ya, dari tahun 2000 berapa ya. Gue kenal dia sih di TJ Bogor waktu dia jadi koordinator chapter. Dia itu koordinator chapter di TJ Bogor, terus juga ketua umum Muda Berdakwah, terus kepala sekolah SPI Jakarta, Sekolah Pemikiran Jakarta, dan CEO ya, CEO-nya Khairan Wedding Organizer apa planner? Sama sih dua-duanya. Sama ya. Soalnya gue buka di IG saya Khairan Wedding Organizer. Awalnya tuh Khairan Planner. Ah. Nah, kita bikin organizer-nya juga. Oh gitu. Jadi ada dua sekarang. Ada dua. Oke, go. Ya, sebentar lagi bakal banyak yang bakal rilis. Oh banyak, siap. Insyaallah. Langsung aja Irfan Zulhij. Itu nama asli apa bukan? Asli dong. Asli tuh. Asli dong, asli. Gue mes sih sama nama lo, serius. Kenapa dong? Zulhij itu kan Zulhijjah kan? Iya betul. Itu maksud gue yang lain tuh Ramadan, ya kan, terus Sa'ban atau ini Zulhij itu jarang menurut gue. Syawal ya kan? Iya gitu. Syawal. Zulhij itu jarang. Emang ada. Lu lahir di bulan Zulhijjah? Ya, menurut cerita dari bokap gua dan nyokap gua ya. Oh gitu. Lu gak ada kepo tuh? Ngecek kan bisa tuh. Gua nanya ke nyokap gua, kenapa dinamain Irfan Zulhij kan? Iya. Ternyata memang gua lahirnya di bulan Zulhijjah. Oke. Jadi tahun 97. Hmm. Bulan Zulhijjah itu bertepatan dengan bulan Mei, jadi kan gue lahir bulan Mei. Nah itu pas banget bulan. Nggak lagi krisis kan tuh? Iya, benar. Itu 1 tahun sebelum. Krisis moneter. Iya betul. Oke. 97, gua 95. Lu lebih muda deh. Iya bener, lu lebih muda deh. Gua lebih tua sih. Ya, usia. Parah. Hanya angka usia ya. Hanya angka. Hanya angka. Yang lebih muda dosanya lebih dikit. Masya Allah. Enggak lah. Kadang yang lebih muda juga dosa-dosanya tuh yang lebih parah lagi. Oh gitu. Iya. Oke. Irwan, apa kabar Irwan? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gue seneng banget nih gue diundang. Awal mula gue dapat undangan dari lu kan buat ngobrol-ngobrol di sini. Lu ngeselin sih. Parah lah. Lu balas WA tuh lama banget. Bener. Sorry. Soalnya memang gue kalau balas WhatsApp itu beberapa akhir ini gue kadang tuh suka mager gitu loh ngebales-balesin WhatsApp. Lu di otak lu udah bales jangan. Di otak lu udah mau bales, gitu. Lupa desain aja gitu, lupa diketik. Itu salah satunya juga, itu salah satu. Cuman kadang pernah nggak sih lu di posisi malas buka WhatsApp? Iya. Kayak udah. Gue kalau weekend doang lo gitu. Kayak udah pusing banget gitu sama grup-grup WhatsApp, gitu. sama chat-chat WhatsApp. Nah itu gue kadang suka ngerasain kayak gitu. Oke. Makanya kadang suka ada yang nggak terbalas. Tapi kan akhirnya gue balas. Apaan harus gue chat dulu, parah. Gue bilang nih, gue chat apa, balas apa, akhirnya gue harus ingetin. Harus dibikin status dulu terus di reply gitu. Gitu iya, makanya bener-bener gue balas lu kan pas status lu kan. Iya bener. Gue inget. It's okay. Ya gue ngerti lah, mungkin sih bukan tadi kan. Khairan Planner, terus kepala sekolah SPI, ketua umum Muda Berdakwah. Disebutin semua. Gila sih, makanya gue ngundang lu, ajak collab lu tuh gue pengen ngebahas tentang muda, beda, dan berdakwah. Menurut gue ya kata-kata itu tuh 3 kata itu ada di lu. Aduh. Ya ini penilaian gue ya, maksudnya ya lu orang yang cocok gitu buat bahas muda, beda, dan berdakwah gitu. Kenapa? Ya lu masih muda gitu. Dan di saat yang lain misalnya anak-anak muda itu dengan kesibukan hiruk pikuk dunianya gitu, lu dengan kesibukan lu yang sekarang itu ada muda berdakwah, terus Khairan Planner, terus sekolah SPI. Menurut gue Iya betul. it's messy, gue mes sama lu gitu. Iya betul. Dan sebelum itu keluarga gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Anak berapa sih? 2? 3 ya? 2. Oh 2 ya? Baru 2. 2 ya? Alhamdulillah keluarga sehat. Orang tua juga alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah juga sehat. Alhamdulillah ya. Akhirnya kita bisa bertemu nih. Alhamdulillah. Tapi lu asli mana sih? Gue asli Bogor sih sebenarnya.
kalau lahir ya, Iya. gue lahir Bogor, cuman orang tua gue Jawa Sunda. Bokap gue itu Kuningan, Oke. Cirebon. Nyokap gue itu Kebumen, Jawa Tengah. Jadi Jawa Sunda sebenarnya gue. Cuman kalau keseharian gue, karena gue tinggal di Bogor, cuma Bogor itu bukan Bogor yang Sunda banget. Oke. Jadi ya masih menggunakan bahasa Indonesia aja gitu. Makanya kalau misalkan banyak orang yang bilang kan lo orang Bogor, Nggak bisa apa bahasa nggak bisa Sunda. bahasa Sunda? Lo beneran nggak bisa bahasa Sunda? Gue bener-bener gak bisa. Cuman ngerti beberapa kata. Oke. Dan itu pun kata-kata kasar Sunda kayak aing. Aing tuh kasar. Aing itu kasar, aing. Halusnya tuh apa? Nggak tahu. Abdi kan. Abdi, Aing itu oke. saya. Aing terus kayak beleguk gitu. Oh, Sunda iya. kasar. Nah, itu gua tahu cuman beberapa aja kali. Nah, makanya gua nggak tahu bahasa Jawa juga sama. Gua juga nggak paham. Gitu. Jadi ya gua cuma tahu bahasa Indonesia aja sih sebenarnya. Oke. Terus sekarang move ke Bekasi. Iya, gue pindah ke Bekasi. Jadi semenjak di Bogor itu gue dari kecil sampai gue lulus SMK. Lulus SMK gue kuliah. Oh, SMK. Iya, SMK kan gue di Bogor. Jurusan apa tuh? Informatika, Pak. Oke, lebih ke jaringan, program. Jaringan. TKJ dulu namanya jurusannya. Teknik kesehatan jiwa. Bukan. Ini komputer jaringan. Oke, teknik komputer jaringan. Komputer jaringan. Gue lanjut kuliah di Jakarta di Unidra. Oke. Nah semenjak gue kuliah itu gue tinggal di Jakarta. Jadi tinggal ngekos? Enggak ngekos sih. Jadi gue tinggal di masjid. Seriously? Serius gue tinggal di masjid. Masjid ke masjid atau stay di Enggak, satu masjid? Stay di satu Oke. masjid. Ada masjid di Jakarta Selatan di Kebagusan, daerah Kebagusan. Nama masjidnya Masjid Darussadar, gue sebutin aja. Nggak apa-apa. Nah, gue tinggal di sana. Jadi DKM-nya itu adalah teman bokap gue. Oke. DKM-nya itu adalah teman bokap gue, dimana ketika bokap gue tahu gue mau kuliah Jakarta, daripada anaknya bolak-balik kan Jakarta Bogor kan capek, waktunya juga kebuang, Wasting time, Nah. biaya juga kan. dan daripada juga ngekos nggak kontrol nih pergaulannya. Iya. Akhirnya bokap gue kenal sama DKM masjid itu dan gue dititipin di situ. Jadi gue tinggal di situ selama 4 tahun gue tinggal. Dan gue bersyukur sih, karena gue dititipinnya di masjid itu. Gue nggak tahu kalau Ini misalkan serius orang tua lu nitipin gitu. Nitipin, Maksudnya memang serius. udah ngerencanain gitu. Gue nitipin serius bener. Iya. Bener serius nitipin. Jadi gue juga kan nggak tahu kan bakal tinggal di mana kan. Iya. Plan gue adalah setelah gue lulus SMK itu gue bakal bolak-balik Jakarta Bogor. Oke. Cuman pertimbangan orang tua gue udah nggak usah bolak-balik Jakarta Bogor. Mendingan tinggal di sini aja. Bapak ada kenalan sama DKM di mana di Jakarta dan nggak jauh juga dari tempat kuliah gue. Iya. Kayak gue dititip di situ dan gue bersyukur dititip di situ. Jadi aktivitas gue terjaga kan. Yang namanya tinggal di masjid gitu ya. Iya. Ya lu mau ngapain sih tinggal di masjid? Gitu. Lu mau ngapain? Jadi gue nggak bisa ngebayangin kalau misalkan gue tinggal di kos-kosan gitu yang gue kayak ibadah nggak kekontrol atau apa gitu. Ya gue bersyukur aja sih sama pilihan bokap gue buat nitipin gue. Berarti memang orang tua tuh memang ngejagain lu banget gitu. Kalau ngejagain sih ya namanya orang tua ngejagain pasti. Iya. Cuman karena tadi pertimbangan yang tadi, gue karena bokap gue tahu gue itu sebenarnya pengen mondok sebelumnya. Jadi sebelum SMK tuh sebenarnya gue pengen mondok, cuman karena memang nggak diizinin sama bokap gue, ya udahlah daripada lu mondok mendingan ya ini aja tinggal di Jakarta, tinggalnya di masjid kok ini. Dan masjidnya juga memang aktif, jadi bukan masjid-masjid yang cuma buat sholat-sholat doang, tapi masjid aktif, ada kajian-kajian juga di sana. Dan gue tinggal sama mahasiswa kampus lain juga di sana. Banyak. Jadi pas gue kesana itu ada mahasiswa Lipia juga yang tinggal di sana, yang jadi imam, yang jadi misi. Jadi gue kebantu banget lah sama mereka buat belajar lebih dalam lagi ilmu agama. Itu sih gimana caranya gue bisa tinggal di Jakarta, dan setelah gue lulus baru gue tinggal di Bekasi. Story lu keren sih. Maksudnya ya orang tua lu langsung yang in charge gitu kan. Iya. Buat cariin tempat gitu. Pun lu nya enggak ini berontak. Maksudnya ya udah sih biar ngekos aja atau ya udah tinggal di Bogor aja gitu buat PP gitu. Enggak. Memang maksudnya ya gue nggak apa-apa dan gue pengen aja tinggal di masjid gitu ya, gue terima gitu pun lingkungannya
gitu. Iya, iya. Enggak, karena justru gue bersyukur di situ. Tapi lu pernah gini, tinggal di sorry, sana. lu pernah pertanyaan gak maksudnya, kok di sini sih ya apa gitu, Paham. gitu. Gue nggak ada pertanyaan itu, Oke. jujurnya. Ah. Nggak ada pertanyaan kenapa kok gue malah di sini, kenapa Iya. gue nggak dibebasin kali ini. Iya benar. Kenapa gue nggak dibebasin aja? Karena pada saat itu posisinya adalah kan gue SMK di Bogor. Iya. Nah pada saat SMK itu bisa dibilang gue lagi bandel-bandelnya lah, Oke. ya suka tawuran kayak segala macam gitu kan. Irfan ya suka tawuran. Gue pernah tawuran waktu Hmm. SMP, dan gue sampai ditangkap polisi. Astagfirullah. Di parah nih, ceritanya parah. Gue sampai tangkap polisi, sampai gue bingung, nih gue gimana cerita ke orang tua ya. Iya. Dan yang paling gokilnya adalah ketika di perjalanan ke kantor polisi, gue dibawa diangkut karena gue habis tawuran, gue diturunin tengah jalan. Kayak gitu ada ceritanya lah, panjang lah cerita. Iya. Kita bahas ini dulu nih. Boleh ya. Kayak gitu. Jadi ketika gue lulus SMK itu gue ngerasa zaman gue hijrah. Oke. Latar belakang keluarga gue emang keluarga yang bisa dibilang agamis lah. Ya, karena memang bokap gue juga ketua DKM di masjid di Bogor. Orang tua gue juga ya aktif di lembaga-lembaga ormas keislaman. Pokoknya keluarga gue aktif di sana, dan gue hidup di lingkungan yang memang bisa dibilang agamis gitu. Oke. Cuman pada saat itu gue mungkin dulu gue nggak bersyukur kali ya, jadi gue hanya menganggap ya udahlah itu cuma aktivitas gue doang sehari-hari gitu. Cuman gue nggak bersyukur ada di lingkungan tersebut. Sampai pada akhirnya ketika SMK, ketika mau lulus, gue mulai sadar buat pentingnya kita ngejaga diri kita. Makanya ketika gue lulus SMK, gue nyari tempat yang bisa ngejaga gue. Oke. Makanya pertanyaan-pertanyaan, kok gue nggak dibebasin sih? Iya. Anak-anak itu nggak ada. Karena gue ngerasa justru ketika lulus SMK tuh gue pengen lebih baik lagi. Oke. Keren sih. Gila, story baru tahu gue nih. Iya, emang gue kayak beberapa kali doang gue ceritain ini, dan itu juga nggak gitu. di publik sih. Iya, keren. Oke. Terus lu berapa saudara sih? Gue 5 bersaudara. 5. Lu Ketiga gue. Oke. Jadi gue punya abang 2, adik 1 laki-laki 1 perempuan. Yang perempuan tuh yang bontot. Oke. Jadi anak-anak tengah lah. Kadang harus ngikutin abangnya, kadang harus ngikutin Adiknya. Oh, lu tipe-tipe orang moderat berarti ya? Moderat ya? Gue ngerasain gimana punya abang, gimana punya adik. Gue gak ngerasain tuh punya adik. Padahal Padahal langsung ya? gue anak ini, anak terakhir gue. Oh, anak. Gue padahal dulu tuh pengen banget punya adik. Kayak asik gitu, punya teman main bareng ya kan. Iya. Abang udah sibuk, Iya, betul. kakak udah pada sibuk, kita sebagai anak bontot, wah main sama siapa? Sama teman. Cuman enak gitu ngeliat temen main sama adiknya. Iya, betul sih. Gitu. Cuman tergantung juga adiknya itu. Iya. Iya. Adik kayak gimana juga. Benar. Dan kadang tuh kalau misalnya adiknya ke jauhan, lu nggak bisa diajak main kan. Malah kadang kalau misalnya adiknya kejauhan, misalnya beda beberapa tahun sama lu, 5 sampai 10 tahun gitu atau lebih, kadang kan nggak nyaman juga kalau misalkan ngintilin terus sama adik kan. Nah kadang gue suka ada ngerasain kayak gitu juga. Kadang ngerasain bagaimana dikekang juga sama abang. Iya, gitu. benar. Ngerasainnya gimana kalau punya abang gitu. Iya, ngerasain banget sih punya abang. Oke, terkait ini Van, tentang pemuda atau masa muda nih. Iya. Menurut lo sebaiknya kita ngabisin masa mudanya tuh seperti apa gitu? Dan gimana kita bisa ambil contoh supaya kita bisa masa muda kita tuh di lingkungan yang baik-baik. Iya betul. Sepengalaman gue gitu. Kadang anak-anak muda zaman sekarang gitu, karena gue ngalamin juga ya. Ngalamin juga. Kadang tuh kita suka iseng atau penasaran sama apa-apa yang dilakuin sama orang lain. Iya. Entah itu hal baik atau buruk. Kadang tuh kayak gitu. Kadang gue suka ngerasa, mungkin ada orang yang ngerasa, duh kok dia enak ya bisa kayak begitu ya. Dia enak bisa ngelakuin kayak gitu tanpa harus dikekang gitu. Dan dia bebas-bebas aja.
kadang tuh suka ada perasaan, pasti ada perasaan gimana kalau misalkan gue ngerasain kayak gitu juga. Iya. Nah cuman yang gue rasain gitu ya, yang gue rasain adalah ketika lu udah pernah nyoba hal tersebut, yang terfikir di benak lu adalah penyesalan. Jadi nyesel udah pernah ngelakuin itu, nyesel udah pernah nyoba ini itu gitu ya, nyoba ini itu. Ya kayak tadi gue bilang, gue nyesel gue dulu pernah tawuran. Kalau sekarang tuh inget-inget buat apa sih gue tawuran? Ya Allah. Iya. Jalan kemana-mana, janjian sama sekolah lain buat tawuran. Serius? Iya. Pakai BR nggak? Hah? Pakai BR? Iya, pakai gear motor. Terus Gila sih. pakai kopel. Gila sih. Kadang Serebel itu loh ya. Iya, dulu. kadang ada yang bawa samurai celurit juga kayak gitu. Untung masih hidup loh. Alhamdulillah, gue dulu tuh bukan orang yang bener-bener di depan banget ketika tawuran. Oke. Jadi gue yang di tengah-tengah lah. Oh gitu. Gitu. Nah, di situ gue ngerasain gimana, aduh, yang gue lakuin tuh nggak manfaat banget sebenarnya, nggak manfaat banget sebenarnya. Dan dari situ gue punya trigger buat hidup gue lebih baik lagi dengan cara ya gue datang ke lingkungan yang baik-baik. Nah, setahu gue ketika orang mau berbuat jahat gitu atau berbuat maksiat atau ngelakuin hal-hal yang gak bagus, kadang tuh dia cuma penasaran aja. Awalnya penasaran atau ikut-ikutan, akhirnya jadi kebiasaan tuh. Gue dulu kayak misalkan tawuran, bandel, ribut gitu, gue awalnya cuma pengen ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan doang, ikut-ikutan pengen kayaknya keren nih kayak begini, kayaknya keren nih. Nah akhirnya ketika diingat-ingat lagi, ngapain sih gue kayak begitu, kayaknya nggak bagus deh. Nah dari situ gue ngerasa kayaknya kalau gue kayak gini terus nggak bisa nih, gue masa muda gue habisin kayak gini terus. Harus ada yang beda, harus ada yang lebih baik lagi. Makanya gue ketika lulus SMK tuh gue udah mulai cari-cari lingkungan yang baik. Lo ngejar berarti ya? Iya, gue nyari ya? Gue bener-bener nyari sih. Padahal gue hidup di lingkungan tadi yang gue bilang latar belakang keluarga gue kan agamis kan. Maksudnya pendidikan agama, hal agama tuh lo nggak asing gitu, nggak asing. Cuman memang kembali lagi sama diri masing-masing. Kalau misalkan lu nya nggak niat buat ngejar hidayah itu, ya lu nggak bakalan dapat hidayah. Makanya nggak aneh kan kalau misalkan ternyata banyak anak-anak ustadz yang ternyata nggak sejalan sama orang tuanya. Ideologis tidak diwariskan. Iya betul, ideologis nggak diwariskan. Karena barangkali anak-anak itu adalah dia nggak ngerasa pengen dapat hidayah itu. Tergantung hatinya. Lu kalau mau hidup di lingkungan yang bagaimanapun, kalau misalkan ternyata lu nggak ngejar hidayah itu, ya lu nggak bakalan dapet. Even lu disekelilingin sama orang-orang baik betul, gitu. Betul. Kalau misalnya lu ngedefend dan maksudnya aktif sama sekeliling lu, ya percuma juga gitu ya. Meskipun memang ada privilege tersendiri ya, kalau misalkan lu ada di lingkungan yang baik, lu bisa terjaga, lu bisa terkontrol. Tapi baik lagi, karena meskipun tinggal di lingkungan yang baik, terus lu nyoba-nyoba ngelakuin hal ini itu, akhirnya lu berpindah dari lingkungan yang baik itu ke lingkungan yang buruk. Dan itu yang gue rasain ketika gue SMK. Akhirnya ketika SMK gue sadar dan gue mencoba cari lingkungan yang baik. Kayak gue ketemu MB. Awal mula tuh gue ketemu MB, SPI, ITJ? Kayaknya lu ITJ. Lu MB dulu apa ITJ dulu? MB dulu gue. Gue kenal ITJ itu dari MB. Jadi gue ikut MB dulu. Wah nyaman nih gue nih di MB nih. Terus gue kenal ITJ. Dan sebenarnya awal gue ada ITJ itu, jadi lucu sih. Dan gue pernah cerita juga ini sebenarnya. Awal mula gue ketemu ITJ itu karena stiker ITJ. Jadi gue ngeliat stiker ITJ itu di motor entah siapa gitu, motor orang. Jadi ada salah satu ustadz di masjid dekat rumah gue. Di motor itu ada stiker ITJ. Entah itu siapa yang naruh, yang nempelin di situ. Siapa yang ngasih ke ustadznya itu. Siapa yang ngasih? Akhirnya gue tahu ITJ, ada ITJ. Ditambah lagi ketika gue ikut MB itu, ada anak MB yang ikut ITJ.
Oke. Nah ada anak MB yang ikut ITJ, akhirnya gue ikut kegiatan-kegiatannya. Nah akhirnya sampai sekarang gue tahu ITJ. Itu historis gue gimana kenal ITJ. Iya. Tapi kalau misalkan secara story lingkungan komunitas gitu ya, komunitas Islam yang gue kenal ketika gue lulus SMK itu yang pertama MB, ya terus ITJ, terus SPI, gitu sih. Oke. Kalau urutannya ya, kalau Iya. urutannya. MB tuh dari siapa? Twitter. Gua tahu dari Twitter. Tahun 2014 itu kan Twitter lagi masih rame-rame kan. Iya dong. Dan memang media sosial tuh masih Twitter doang kan yang Iya. rame. Twitch, Instagram belum ada. Masih kecil-kecil lah itu. Dulu tuh zamannya cool tweet. Benar. Cool tweet. Nah, gue baca cool tweet di Instagram. Itu gue masih sekolah. Masih zamannya BlackBerry. 2014 lo masih sekolah ya? Masih sekolah. Gue udah kerja. Tua banget gue, ya Allah. Kita beda usianya lumayan ya. Padahal cuma 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Nah, gue baca cool tweet dari MB. Setelah gue baca cool tweet, kayaknya seru nih. Ada MB muda berdakwah, kayak seru banget nih. Dan kan gue tadinya kan gue punya bekal karena di lingkungan keluarga gue nih, pemahaman agama yang dasar gue tau lah. Dan gue pengen pemahaman yang gue tahu tuh nggak cuma gue milikin salah doang. Yes. Makanya ketika ngeliat akun namanya muda berdakwah kayaknya bagus juga nih, ngeliat konten-kontennya, cool tweetnya, sering bikin cool tweet. Kayaknya gue daftar tahun 2014 awal atau pertengahan. Gue daftar, ya udah akhirnya masuk ke MB sampai sekarang gue masih gitu. Sampai sekarang. Sekarang berarti udah 9 tahun, 14. Gue 2014. 8 tahun. 2014 itu gue baru join ITJ. Baru join ITJ. Baru join ITJ gitu. Ya di tahun 2014 juga gue join ITJ, cuman beda bulan aja paling sama MB. Senior, senpai, Yes. udah jadi korcap duluan. Siapa? Lu Emang gue duluan bukan yang lebih dulu. Lu duluan lah korcap Bogor. Oh iya benar. Gue tuh ketemu lu, seinget gue tuh yang di Bandung, inget gak? Tahu. Kan? Gue udah jadi korcap ya? Udah men. Oh udah benar. Soalnya gue kan Udah. Iya betul. Kita Acara sekamar, apa ya? Acara apa ya? riungan gitu. Iya, ya? kita sekamar. Sekamar. Kang Edew juga. Iya, terus ya banyak deh dulu. Pokoknya pertama gue ngeliat lu tuh kalau nggak salah di situ sih. Oh di Bogor orangnya. Gue juga pertama kali lihat lu di situ, gue keren juga nih. Wajah. Oke. Nah, Van, dari yang lu cerita nih, banyak apa yang menjadi dasar lu ya buat ikut di komunitas-komunitas. Jadi ya lu bisa milih padahal gitu kan, lu bisa milih lu ngabisin waktu buat kegiatan A, B, C segala macam, tapi lu milih tuh ya tadi muda berdakwah, terus lu ITJ, terus sekarang lu jadi kepala sekolah. Kepala sekolahnya nggak tanggung-tanggung tuh, sekolah pemikiran gitu. Apa tuh? Apa yang buat lu ambil hal itu gitu? Ini kan jadi pembeda dong berarti kan. Jadi pembeda ya pemuda di pikiran lu tuh begini gitu. Sedangkan pemuda-pemuda yang di luar lain dengan hiruk pikuk dunianya segala macam gitu. Kira-kira apa tuh? Iya, kenapa gue bisa sampai kayak begini sekarang gitu ya, meskipun gue juga belum baik-baik amat gitu. Belum baik-baik amat, cuman gue masih dalam proses untuk istiqomah lah, setidaknya istiqomah di lingkungan yang baik. Benar. Karena memang gue di awal itu udah mulai muncul kesadaran sih bahwasannya ya mungkin lu nggak bisa masuk surga sendirian gitu. Lu butuh kawan-kawan, lu butuh teman-teman yang bisa ngingetin lu, yang bisa menunjang kebaikan-kebaikan yang lu lakuin, yang bisa lu ada di sana itu bisa istiqomah. Iya. Nah makanya gue memang butuh itu, Kita yang butuh itu. Iya, kita yang butuh. Jadi banyak orang di luar sana yang apatis gitu ya. Gue nggak mau join ini, gue mau join ini gue ya udahlah, gue selama gue berlaku baik sendiri aja gitu, ya ngapain gue ikut-ikutan gitu ya. Yang penting gue sholat, yang penting gue ngaji, yang penting gue ibadah. Nah cuman yang jadi perbedaan adalah ketika lu bergabung sama lingkungan yang baik, maka kemungkinan lu untuk istiqomah itu lebih besar.
Oke. ketimbang lu sendiri. Oke. Ya mungkin ini ngerasain lah ya masing-masing orang gimana kalau misalkan ibadah tuh cuman sendirian, Iya. ngaji cuman sendirian, Benar. terus ya lu ngelakuin hal kebaikan itu cuman sendirian. Ya sebagai contoh ada orang yang sholat 5 waktunya itu sendirian terus. Pasti lama kelamaan itu nggak dapat tuh ruh jamaahnya tuh nggak dapat ruh kenikmatan bagaimana sholat jamaah kan nggak dapet kan. Sama juga ketika ada orang yang ngajinya tuh sendirian doang. Kayak misalkan lu cuma ngaji sendirian aja sama ustadz lu. Itu beda lagi sama kalau misalkan lu ngaji bareng-bareng sama teman-teman lu. Ngaji sendirian tuh kadang kalau lu lagi down atau lagi futur, lu lagi down keimanan lu, pasti lu bakalan males. Lu bakalan males. Sampai juga kalau misalkan ada gampang berpalingnya gitu. Gampang banget tuh berpalingnya kalau lagi sendirian tuh. Makanya gue memilih untuk ya gue ada di barisan teman-teman yang sefrekuensi, sejalan sama gue. Ya dengan syarat lu nggak ninggalin kawan-kawannya memang mungkin belum sebaik lu. Jadi gue masih berhubungan tuh, maksudnya masih komunikasi, masih suka kumpul juga sama teman-teman gue SMK yang dulu masih suka tawuran gitu. Bawa BR. Itu tas kayak isi BR dong. Itu tas isi BR. Kacau, Wak. Jadi pernah tuh ada satu kondisi, satu tas itu tempat buat nyimpen barang gitu. Gear, lempengan, apa tuh, cakram. Terus celurit, mana kayak gitu kan. Nah, gue masih kumpul juga sama teman-teman kayak gitu. Dan gue ngewajarin mungkin dia belum bisa menerima untuk seperti gue gitu. Dan dia juga ngewajarin bahwasannya gue tuh memilih seperti ini. Benar. Jadi kita toleransi masih kayak gitu. Dan kadang kalau misalkan kalau kumpul juga gue suka ngajakin sholat. Minimal kalau gue kumpul tuh mereka pada sholat lah. Benar. Kadang kalau gue masih suka nginep bareng, kita kalau misalnya ada nonton bola tuh, kebanyakan teman gue kan fans Chelsea. Kadang tuh kalau gue Arsenal sama Chelsea main tuh, gue juga Chelsea. Lu Chelsea juga. Keep the blue flag flying high. Baru tau dong yang Arsenal lawan Chelsea, yang Arsenal tuh bantai 6-1. Yang baru menit pertama terus kegolan. Nah itu gak, kadang suka nobar gitu kan sambil nginep. Kadang tuh kalau sambil nginep, karena teman-teman gue tahu kalau gue itu ya menjaga sholat gitu loh ya, menjaga sholat. Amalnya salah satu menjaga sholat. Kadang gue ajakin juga. Nah itu sih enaknya punya kita tetap menjaga mereka gitu. Kita tetap ada lingkungan mereka tuh, kita bisa ngajakin mereka. Tapi dengan syarat lu tahu bahwasannya lu jangan sampai terbawa arus. Jadi lu ninggalin sholat. Jadi makanya di satu sisi gue dengan kehidupan gue dengan MB, dengan ITJ, dengan kawan-kawan yang orientasinya adalah akhirat. Di sisi yang lain adalah gue nggak ninggalin mereka gitu. Kadang gue cuma suka ingetin, kadang mereka juga suka nanya-nanya hal-hal yang bisa dibilang mungkin kayak kita tuh remeh gitu, tapi itu hati buat mereka gitu. Kita tuh jadi tempat bertanya mereka ya. Iya, padahal dosa kita masih banyak gitu. Lalu dosa kita masih banyak gitu. Kadang suka nggak pantas, tapi ya mereka butuh mungkin, mereka butuh. Makanya ini kan kadang ada perkataan orang tuh yang bilang kalau dakwah itu nggak cuma di atas mimbar doang. Kadang ya di tongkrongan ya lu bisa dakwah gitu. Ya, dakwahnya Islam ini dengan perilaku, dengan akhlak lu, dengan lu menampilkan bahwasannya Islam tuh kayak begini. Kayak gitu sih. Itu kenapa gua masih standby dan masih stay, dan insya Allah juga semoga masih stay di lingkungan yang baik. Salah satu seperti itu buat menguatkan gua tanpa gua ninggalin kawan-kawan gua yang mungkin masih belum menerima hidayah atau yang lainnya. Justru kita dengan adanya kita jadi pembedanya kan, betul. Gak melulu tuh maksudnya tuh teman-teman kita tuh disibukkan sama hal-hal yang maksudnya ya melenceng atau segala macam. Adanya kita justru jadi pembeda gitu. Kita bisa ingetin mereka terus. Benar. Ya maksudnya ngumpul tuh nggak sekedar ngumpul gitu. Sekedar ngumpul, betul. Jadi bisa selipin apa kayak gitu sih. Malah kadang
kalau misalnya gue ada project gitu, project sosial apa gitu, kadang gue ajakin juga teman-teman gue, ayo dong ikut nih, ikut buat gabung acaranya atau nyumbang dana gitu. Kayak gue pernah ada project buat bagi-bagi takjil selama Ramadan, akhirnya teman-teman gue juga jadi ikutan gitu. Karena senang mungkin ya buat bagi-bagi kebaikan, jadi mereka juga ikutan. Ya perlahan aja sih sebenarnya, sambil lu juga nguatin diri lu. Insya Allah banget sih. Ini gak kerasa kita udah setengah jam aja nih. Gila sih, emang marah. Ini baru apa nih? Baru bahas ME doang. Belum SPI, belum belum ITJ juga. Belum ITJ kan. Karena di ITJ ini gue banyak yang mau gue klarifikasi juga sih sebenarnya. Oh gitu, gue nggak tahu lu ada seorang Irfan tuh punya isu apa, gue nggak tahu, sumpah. Gue nggak tahu. Karena ketika gue jadi korcap itu, banyak nada-nada sumbang. Ketika gue jadi korcap dan mungkin ada transisi sebelum pergantian tuh, kayak seolah-olah gue ngilang atau apa gitu. Terus ketika udah nggak jadi korcap terus gue ngilang. Gue nggak demen sih itu kayak gitu. Gue nggak demen sih yang tiba-tiba ngilang tuh. Iya. Gue sempat ngerasa kayak mungkin gue dikiranya hilang kali ya. Gue ngerasa kayak gitu. Mungkin gue padahal ada story-nya kan. Padahal gue ada. Dan ini juga yang mungkin perlu gue lurusin kali ya. Maksudnya definisi ngilang tuh definisi ngilang gimana? Kalau misalkan memang definisinya adalah ngilang pure di jalan dakwah, ngilang di lingkungan kebaikan tuh ngilang, itu salah. Jadi kalau misalkan definisi lu ngilang yang lu maksud adalah fokus ke yang lain, yang memang itu adalah orientasinya sama gitu, dakwah juga, umat juga, itu beda lagi, itu namanya bukan ngilang. Tapi lu berpindah aja dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya gue nggak langsung menjustifikasi kalau misalkan ada orang yang ketika dia jomblo, dia aktif organisasi di tempat lain, aktif banget lah. Terus ketika dia udah berkeluarga, tiba-tiba ngilang nih. Nah, gue nggak mau menjustifikasi langsung hilang. Pasti ada story-nya sih. Barangkali dia ngilang itu karena memang dia menemukan tempat yang lain buat dia berkarya dalam dakwah. Dan itu nggak masalah menurut gue kalau kayak gitu. Kecuali kalau misalkan dia hilang aja gitu. Bahkan dia malah kembali lagi ke masa-masa jahiliyahnya, itu yang salah nih. Itu yang nggak boleh sih. Tapi menurut gue ya, benar kata lo gitu. Ketika misalnya dia berkeluarga atau ada yang harus difokusin, itu oke gitu, selama memang itu tetap dalam kebaikan, tetap dalam ranah dakwah gitu. Betul. Tapi yang harus jadi catatan ya menurut gue ya ngabarin gitu. Karena banyak kasus tuh yang hilang tanpa kabar gitu. Benar sih. Itu yang menurut gue harus jadi catatan gitu. Apa susahnya masih komunikasi gitu, kabarin ke teman-teman pengurus, teman-teman yang lain yang memang bisa ngertiin gitu. Gue lagi ada yang difokusin nih, gue mau fokus pendidikan dulu, fokus ke keluarga kayak gini, it's okay dong. Toh ranah kita maksudnya di organisasi ya, organisasi kan maksudnya volunteer gitu ya. Betul. Volunteer gitu kan, tetap walaupun volunteer lo gak serta-merta lo main hilang-hilang aja gitu. Benar sih, benar. Lo harus ngabarin sih gitu aja sih. Ya gue ngerasain lah, karena kan gue jadi ketua umum. Benar. Gue jadi kocak juga. Itu yang mau gue iniin sih. Gue ngerasain bagaimana teman-teman gue ternyata tiba-tiba ngilang tanpa kabar. Itu gue ngurusin kajian cuma seorang sendirian. Yang hubungin ustaz lo, yang bikin poster lo, yang moderator lo, MC lo, baca Quran lo, nganterin ustaz lo gitu. Benar. Nah gue penasaran nih, tadi lo kan bilang lo di MB, di ITJ, terus sekarang di sekolah SPI, ya kan, sekolah SPI Jakarta, terus ada Khairan juga. Gimana lu manage kegiatan lo ini? Ya, gue mikir satu komunitas aja tuh udah dalam tanda kutip hiruk pikuk, penuh segala ini, udah lo kepala sekolah, ya kan, lo kepala sekolah SPI gitu yang SPI berapa bulan deh? 6 bulan kan? Kuliahnya 6 bulan kan? Ya sebelumnya lu pasti udah kayak rapat lah, tanya jadwal ustadz, tempat segala macem ya kan. Satu sisi lu ketua umum MB ada berapa anggotanya? Kalau anggota ya? Anggota sih ada kayak 100 lebih deh anggota mah. 100 gila.
100 Banyak itu ya? Banyak dong menurut gue ya. Ya kan? Itu yang aktif. Yang Maksudnya- definisi aktif apa nih? Iya, Kalau maksudnya definisi- ya masih loyal lah. iya loyal gitu ya kan. Cuman kalau aktif ke pengurusan kan beda lagi nih. Iya, iya. 100 ya banyak. Terus pengurus Pengurus ada sekitar 30-an, 30. jauh banyak. Terus ya ITJ, terus keluarga lu sendiri gimana Iya. tuh bagi waktunya tuh kan? Gue bingung sih bagi waktunya. Apakah lu sudah bilang ke istri lu, misalnya Bunda tahu kan, misalnya Ana sibuk gini harus pasti kan harus ada yang dalam tanda kutip dikorbankan Benar, kayak benar, gitu. sih. Nah, itu gimana tuh managenya? Jadi gue definisi orang yang sudah berkeluarga ya. Oke. Gue menggunakan definisi orang yang sudah berkeluarga dan yang gue alamin, yang gue rasain. Penting buat lo terus terang sama pasangan lo sebelum menikah bahwasannya lo punya aktivitas ini itu. Oke. Jadi ketika lo udah nikah, Catat tumblo. ketika lo udah nikah ya dia nggak kaget. Oke. Dan gue pun memang nyari pasangan yang dia tahu kondisi gue. Dia tahu kondisi gue dan dia tahu bahwasannya gue tuh punya aktivitas ini itu. Benar. Makanya gue tuh saya punya azam gue sebelum gue nikah ya, sebelum gue nikah gue tuh punya azam, gue pengen nikah kalau nggak anak MB anak SPI aja lah atau anak gitu. ITJ aja lah. Iya. Terus jadinya siapa nih istri lu? Anak MB. Anak Ya MB. ikut SPI juga sih. Oke. Ikut SPI juga. Jadi kalau misalkan yang nggak anak MB, anak SPI atau anak ITJ. Karena belum kenal lu dengan segala, maksudnya lu dengan segala kegiatan kan pasti susah dong. Iya, Kalau bukan anak makanya gue pengen yang tahu gue aja gitu. Iya. Gue nggak pengen orang yang blank sama sekali sama kehidupan gue gitu, karena gue tahu nanti bakalan repot nih. Benar. Ya meskipun bisa aja ya saling menyesuaikan, saling Iya. memaklumi, tapi ya akan lebih bagusnya kalau misalkan dia tahu aktivitas gue bagaimana. Makanya gue cari pasangan yang seperti itu. Dan akhirnya dengan kesibukan gue di MB, di SPI dan ITJ waktu itu, terus juga di Hoyeron, akhirnya istri gue bisa memaklumi, dia bisa toleransi dengan keputusan gue untuk tetap aktif di situ dengan memanage seperti itu. Dan kuncinya adalah kalau dari gue sendiri, kuncinya gimana lu bisa survive dengan lembaga-lembaga yang lu pimpin. Ya kuncinya adalah lu harus punya tim yang ini sih, tim yang bagus, tim yang solid. Jadi biar tempat-tempat tersebut, wadah-wadah tersebut, komunitas-komunitas tersebut tuh nggak mengandalkan lu aja, makanya lu butuh tim biar lu nggak ngerjain ini itu sendirian, ngerjain kegiatan-kegiatan ini sendirian. Kayak di MB gue udah punya tim, udah punya pengurus, alhamdulillah mereka juga nge-support gue dan mereka juga paham kondisi gue. Gue yang sudah berkeluarga tidak sefleksibel dulu. Mereka paham gitu, dan gue bersyukur mereka nih aktif banget. Sama di SPI juga. Sekarang kan gue jabatan gue kan di MB, di SPI. Nah terus di SPI juga gue punya tim yang pengurus gitu, teman-teman yang support gue banget. Tanpa gue terjun langsung pun mereka udah bisa langsung memaklumi dan bisa langsung gercep sih, dan itu penting banget sih untuk gue. Jadi jangan sampai lu kerjain sendiri doang kayak gitu. Nah buat aktivitas gue yang sekarang itu kan gue sekarang cuma aktif di TJ. Gue udah gak aktif karena gue udah gak jadi pengurus lagi, meskipun gue beberapa kali ikut kajian-kajiannya aja. Nah terus aktivitas gue sekarang ini cuma di MB, SPI sama Hoyeron aja itu sih. Di MB ya ngurusin MB dengan segala macam kegiatannya, di SPI ngurusin SPI dengan segala kuliahnya, dan di Hoyeron dengan segala pernak-pernik pernikahannya. Mantap. Seperti itu buat aktivitas. Hoyeron itu ini berarti startup yang lo buat gitu ya? Betul. Startup yang lo buat bareng siapa, sama Fahim juga? Iya, Fahim, Febri. Siapa? Febri. Ya Febri juga gue ajak sih. Eh, Cuma sekarang Febri kayaknya udah
Ini tuh gimana maksudnya? Lo sebagai CEO-nya, maksudnya lo tuh ownernya sendiri gitu, atau si Fahim tuh Febri tuh CEO-nya juga gitu maksudnya? Khairon nih punya siapa gitu? Oh, paham gue. Kalau dibilang Khairon ini punya siapa gitu ya? Untuk ide dari gue pertama. Oke. Ide ini muncul ketika gue nikah. Jauh. Jadi gue nikah tahun 2018. Khairon itu dibentuk tahun 2020. Iya. Ketika gue nikah tahun 2018, itu banyak banget teman-teman gue di MB, di SPI, di ITJ yang bantuin gue. Oke. Ngebantuin dari segi kepanitiaan, ngebantuin dari segi bahkan dari segi biaya juga gitu, ngebantuin. Dan gue di situ gue punya janji lah sama diri gue sendiri. Kalau misalkan teman-teman gue ini mau nikah, gue pengen bantuin. Teman-teman gue yang bantuin gue nikah ini gue pengen bantuin. Itu masih sebatas ide. Jadi kalau misalkan teman gue ada nikah tuh, gue suka nanya, ada yang perlu gue bantu gak? Entah jadi panitia atau apa gitu, suka nanya. Muncul ide ini dari semenjak nikah tuh, pokoknya gue pengen bantuin lah. Karena gue belum tahu kan caranya bagaimana. Benar. Nah terus di tahun 2019 akhir, gue kepikiran 2019 akhir kan Khairon dibikin. Oh iya 2020. 2019 akhir, gue mikir, gue ngomong sama istri gue juga. Kayaknya kalau misalkan aku bikin wadah gitu, WO buat ngebantu teman-teman boleh juga ya. Apalagi kan kayaknya WO yang syar'i di lingkungan kita ini masih sedikit deh. Iya. Sedikit banget deh. Ada kan WO yang umum gitu ya, WO yang masih umum. Kayaknya yang syar'i masih sedikit. Iya. Kayak gitu. Nah akhirnya ide itu muncul dari gue sendiri. Cuman gue belum punya namanya apa. Nah, gue tahu gue harus ngumpulin orang dulu nih, ya 3 orang lah minimal. Ya ngumpulin tim dulu. Gue ngajak lah Alif yang pertama, atau anak MB. Alif gue ajakin, ngobrol-ngobrol kita. Aneh punya ide nih bisnis buat bikin WO. Muncul nama, kita nyari-nyari nama, muncullah nama Khairon di situ. Ketika gue ngobrol sama Alif. Pas habis gue ngobrol sama Alif, kayak kita butuh 1 orang lagi dari buat nguatin fondasi kita. Gue ngajak lah Fahim. Jadi awalnya ngediriin tuh ya gue pertama, terus Alif gue ajak, Fahim gue ajak. Kan Khairon itu dari bahasa Arab ya, yang artinya kebaikan. Makanya ada jazakallah khairon. Ada Khairon Ustadz gitu, baik Ustadz. Nah, jadi kenapa namanya Khairon? Kita pengen bahwasannya kebaikan-kebaikan yang kita tularkan itu menjadi banyak. Khairon planner agar segala perencanaan kita itu perencanaan kebaikan. Seperti itu. Makanya ada Khairon Wedding Organizer, ada pernikahan-pernikahan kita itu adalah pernikahan kebaikan. Syar'i yang memang orientasinya adalah keberkahan. Makanya slogannya Khairon itu adalah menikah berkah dan mudah. Slogannya Khairon. Slogannya Khairon Organizer. Klien lu berapa berarti tuh? Dari 2020. Dari 2020 ya. Kalau buat klien, gue dibedain. Ada klien yang ta'aruf, ada klien yang memang. Lu juga ngumpulin CV kan? Jadi kayak consulting gitu kan? Iya, gue ngumpulin CV. Kalau klien gue yang sampai gue ngurusin sampai nikah gitu ya, sampai ngedampingin nikahnya gitu. Pernikahannya gue urusin juga gitu sama WO gue. Terus sekitar 6 atau 7 klien dari tahun 2020 lah. Itu dari awal proses sampai di akad tuh ya, Dewa 5 ya? Iya, itu ya. Itu gue dampingin dari awal sampai akad. Kalau misalkan yang ta'aruf doang, ada juga yang ta'aruf doang, jadi buat pernikahannya mah ya terserah mereka. Itu ada ya sekitar 10-an lah. Yang gue dampingin buat ta'aruf. Ya tentu nggak semuanya berhasil juga. Semuanya ada yang berlanjut, ada yang nggak lanjut juga. Kayak gitu sih buat klien-klien gue. Dan rata-rata klien-klien gue itu kebanyakan teman-teman gue juga. Karena kan tadi yang gue bilang kan, gue pengen ngebantuin teman-teman lo kan. Karena mereka udah ngebantuin gue. Nah itu, jadi gue suka tawarin, gue punya jasa ini nih. Mau gak gue bantuin gitu. Ada juga
lu mau gue taruhin, kadang ada yang gue tawarin kayak gitu juga. Oh gitu. Iya, ada juga yang kayak gitu. Nah jadi wah gokil sih, historisnya tuh panjang banget. Cuman kayaknya adalah mungkin karena teman-teman gue tahu kalau gue itu di Khairan aktif ya. Iya. Jadi mereka tuh kadang suka konsultasi ke gue masalah keluarganya. Ya meskipun pengalaman berkeluarga gue kan belum lama gitu ya. Ilmu gue juga gue masih ngerasa masih minim lah. Kadang kalau misalkan yang berat-berat banget itu kadang gue lempar ke ustadz-ustadz yang lain. Kalau misalkan bertanya-bertanya perihal fikih-fikih masalah pernikahan, gue lempar ke Fahim. Nah kan Fahim kan dia masa-masa ilmu fikihnya itu sudah paham lah. Iya. Kayak gitu. Kayak kadang ada yang curhat-curhat juga. Waduh, gokil sih. Jadi kita tahu lah sudut pandang orang berkeluarga dari orang lain itu. Jadi keluarga tuh kompleks sih. Kompleks banget. Kompleks banget. Jadi ya, apa yang ada di luar tuh kadang cuma iya kita nggak tahu dalamnya. Makanya gue. Tapi emang itu seharusnya kan gitu orang apa yang terjadi di dalam rumah ya cuman penghuni itu aja gitu. Setelah lewat pagar ya udah biasa aja. Soalnya memang dia butuh nasihat. Benar. Saran. Benar. Kayak gue suka nggak suka menjustifikasi kalau misalkan ada orang tiba-tiba keluarganya itu bagaimana gitu. Iya. Karena kita nggak tahu di dalam itu seperti apa. Gue itu nemu quote gitu. Nemu quote kalimat ada kasus divorce gitu. Terus rame segala macam jadi rame. Terus ada salah satu kalimat bilang jangan suka justifikasi perceraian orang gitu. Kita nggak tahu seberapa lama, seberapa usahanya mereka tuh udah mempertahankan pernikahan gitu. Benar sih, benar banget. Meskipun ya kan kita hanya bisa melihat dari zohirnya aja. Benar. Dari yang terlihat aja. Tapi jangan sampai kita melihat terlalu dalam gitu. Sampai menganalisis kayaknya dia begini. Iya benar itu. Itu di luar ranah banget sih. Iya di luar ranah banget. Makanya kita fokus aja. Kita ngurusin keluarganya kayak bener. Effort yang lebih gitu, butuh perjuangan yang lebih. Bagaimana? Itu kayak kerennya lo tuh gitu. Keluarga dengan segala kompleksitasnya. Maksudnya ya ada istri, ada anak, terus lo masih bisa meluangkan waktu, memberikan waktu lo 24 jam 7 hari itu untuk kegiatan-kegiatan yang ya dakwah gitu. Keren sih. Awalnya kan gue ngajar di sekolah ya, gue jadi guru gue. Oh iya, sekarang aktivitas lo apa? Iya, gue awalnya tuh ngajar sekolah, jadi guru, ngajar komputer. Iya, gue dulu tuh, gue lupa nanya di mana, kerja di mana kan karena ngajar gue, ingat gue tuh. Gue ngajar, gue pakai baju pramuka lo waktu itu. Di Kebon Jeruk, kita ketemu di mana waktu itu ya? Lupa gue. Di Kebon Jeruk gue ngajar, cuman gue ngerasa nggak maksimal dan gue kayaknya mau fokus di Khairan aja di bisnis gue. Oke. Akhirnya gue lepas tuh ngajar di sekolah gue. Meskipun ya sekarang gue masih kayak ngajar anak-anak, ngajar ngaji. Oke. Di rumah? Ya di dekat rumah ada tempat gitu terus. Apa arah sih lu? Jadi gue fokus gue yang sehari-hari ya, kalau misalkan dibilang sehari-hari seperti itu gue cuma fokus di SPI, di MB, di Khairan sama beberapa tempat ngajar yang gue pegang aja. Parah sih. Guru ngaji itu parah sih. Pahalanya cuy. Parah sih. Iya makanya gue ngerasa kan memang mantah halaman Al-Quran. Khairukum mantah halaman kan. Sebagai kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah gue terinspirasi dari situ sih. Jadi seberapa pun lu bisa ngaji, ya sebisa mungkin lu bisa ngajarin orang lain gitu. Iya. Kalaupun lu cuma bisa abatasa gitu doang, ya lu ajarin ke orang yang belum bisa abatasa gitu, biar hal itu ngalir. Bener. Gitu. Jadi jangan sampai lu harus nunggu sudah hafal Quran buat ngajar, harus nunggu sudah punya sanad atau apapun itu. Tapi lu yang lu tahu ya lu ajarin. Dengan catatan lu nggak melangkahi ilmu-ilmu yang nggak lu tahu. Lu tahu batas. Gitu. Lu tahu batasnya. Jangan sampai lu nggak cross the line, lu nggak otoritatif, lu baru bisa abatasa tapi lu udah ngajarin tahsin. Gitu. Jangan sampai kayak gitu. Udah benerin makhraj orang ya. Iya. Kok tuh gitu? Yang lu tahu ya lu ajarin aja. Benar. Masya Allah 49 menit Pan. Asik sih. Asik. Dari kita bahas
tentang Awal mula muda, gua. awal mula lu, terus gimana lu itu jadi pembeda sama lingkungan lu gitu sampai kegiatan-kegiatan lu. Seru sih. Tapi sebagai penutup kali ini ya. Iya, iya. Fun fact, kenapa gue bisa ditangkap polisi? Karena tadi kan dijelasin gue sama polisi. Iya, iya. Ya, jangan berpikir macam-macam. Jadi gue SMP tuh gue masih ingat, SMP kelas 2. Enggak sampai dibotakin kan? Enggak sampai dibotakin. Iya. Gue tuh sampai ditangkap sama warga. Gue Allahu Akbar. diadilin gue. Allahu Akbar. Diadilin gue. Jadi gue namanya orang bandel gitu ya, Iya. nongkrong, tiba-tiba ada teman gue, ini sekolah ini tuh ngajakin tawuran nih. Dia zaman dulu tuh selalu tahu. Janjian di mana? Kita kalau mau tawuran tuh janjian dulu. Janji via apa? SMS. Ya Allah. SMS dulu, seriusan. Gue kalau diingetin sekarang tuh ada gitu ya orang tawuran janjian ya. Ya janjian dulu. Tahu nomornya dari mana nih? Biasanya tahu nomornya dari teman ke teman aja. Ya. Oke. Kayak misalkan contoh, lu sekolah di mana? Lu sekolah di mana? Nah, Lu sekolah SMP di mana? SMK. Oh, SMP di 40. 40 nih, misalkan ada iya. teman gue kenal sama SMP 40. Nah, SMP 40 ini gue kontak. Misalkan kalau SMP itu ada tongkrongan-tongkrongan, ada Iya, jagoan-jagoannya kan. iya, iya. Zaman dulu ada jakam-jakamnya. Iya, iya. Nah, biasanya di kontak, kita tawuran yuk. Gila. Kasarnya gitu lah. Kita ketemuan di sini kita tawuran. Gitu. Nah, gue janjian lah tuh, gue janjian sama ada SMP di daerah Cibinong. Gue janjian sana dan gue datengin daerahnya. Jadi gue sekitar 15 sampai 20 orang, gue naik angkot gitu. Ngeteng Pak, buat tawuran doang ngeteng juga. Naik angkot, ada yang pakai motor juga. Terus gue sampai ke sana. Nah, teman gue memang ada yang tinggal di sana dan yang ngehubungin antara sekolah gue sama teman gue itu teman gue yang tinggal di sana. Nah, terus gue janjian ketemu di sini, gue samperin sama teman gue. Teman-teman gue udah pada jalan kaki. Kejadian dah tuh. Tunggu dulu nih. Oh iya, belum. Kaki. Penasaran gue. Bawa BR, ada yang bawa gear, ada yang bawa petasan? Enggak, petasan enggak ada. Bambu sih. Iya, Pada bambu saat ya. Bambu. Nah, ketika gue sampai sana, sampai lokasi janjian, kan seperti yang tadi gue bilang, gue itu ngedatengin dia kan, sekolahnya. Nyamperin. Ketika gue datengin tempat janjiannya, yang kita lihat itu ternyata bukan anak-anak sekolah doang, ada abang-abangan. Setelah usut punya usut, ternyata itu adalah warga kampung sana. Lu bayangin aja, anak-anak SMP tawuran sama warga kampung situ. Habis itu. Gue udah ngedon dong teman-teman gue pas dilihat, ini kolot-kolot banget, kolot banget sih dalam hati kan. Iya. Terus kita juga bisik-bisik, tunggu dulu deh, ini kok pada kolot-kolot sih? SMP kayak gini kayaknya deh. Lu tau gak? Dijebak. Orang-orang yang suka naik Vespa, yang Vespanya tuh dimodif-modif, Iya. ada rongsokan, kayak gini-gini kayak gitu pak, kayak gitu. Ya udah kita santai-santai ya. Iya. Jagoan sekolah gue tuh. Udah kita santai aja, kita samperin aja dulu. Kita lihat dulu. Makin dikit, ini makin jelas. Anak-anak sekolah SMP paling cuma beberapa doang. Setelah gue tahu, kayak kita nggak bisa deh nih. Karena kita udah ngedatengin tempat orang, malah ngelawan orang situ. Itu udah face to face tuh. Udah face to face, cuman belum bentrok. Oke. Akhirnya jagoan gue bilang, ini kita kayaknya nggak bisa lanjutin nih. Ini lawannya udah beda kelas. Akhirnya teman gue itu bilang, udah kita mundur aja perlahan. Oke, mundur. Bingung dong yang di sana dong. Iya. Kok pada mundur sih? Diteriakin lah. Woi, lu ngapain mundur? Dikejar. Kita lari Pak langsung. Kita lari, bener-bener lari. Lu pernah gak sih lari yang sampai kayak pengen mati? Iya. Napas lu tuh bener-bener gak kuat. Nah, itu gue dikejar tuh. Dan bayangin, gue lari di kampung yang bukan daerah gue sendiri. Bingung. Sedangkan yang ngejar tahu dong daerah sendiri dong. Iya. Jadi kita bener-bener mencar tuh, belasan orang bener mencar. Gue sama 4 orang temen gue masuk ke dalam perumahan, komplek gitu. Komplek. Pas nyampe perumahan tuh, warga pada panik dong, ada apa nih? Dikejar-kejar. Jadi gue masuk ke dalam suatu gang gitu. Di gang itu ada yang ngikutin. Nah yang ngikutin tuh abang-abangan, pas banget lah yang abang-abangan itu yang ngikutin. Dan dia, parahnya lagi pak, dia bawa celurit pak. Ya Allah. Dia bawa celurit. Kita tahu dia bawa celurit, makanya kita takut. Karena kita nggak ada yang bawa apa-apa. Dia 1 orang. Padahal ngejar 1 orang, kita berempat. Tapi yang ngejar abang-abang. Iyalah beda dong, bocah SMP. Sampai pada akhirnya gue kejebak di situ. Gue nggak bisa kabur. Si abang-abangnya ini turun. Apa maksudnya ngejar kita pakai motor kan ngejarnya. Terus dia bilang gini, ayo lo mau kemana lo? Sambil diliatin celuritnya. Ya. Sambil diliatin celuritnya, ayo mau kemana lo? Nah
karena gue berempat. Itu kayak malaikat maut tuh udah lagi nungguin deh. Gue sampai bener-bener ya Allah, gue pengen pulang gitu, gue pengen. Oh parah sih. Gue pengen pulang. Nah, karena kita berempat dan dia satu orang, Iya. otomatis yang cuma bisa ditangkap kan cuma satu orang dong. Iya. Dari 4 orang itu satu orang yang akan ketangkep dong. Tinggal siapa yang ketangkep. Iya benar. Oke, kita terjebak, kita langsung mencar. Iya. Dan alhamdulillahnya gue gak ketangkep. Oke. Teman gue yang ketangkep. Pas dia ketangkep, dia langsung dikalungin celurit, Pak. Aduh. Cuman belum dibesarin Biasa. belum, baru sini lu mau kemana lu? Sini lu, jangan kemana-mana. Saya beli bawa gitu. Gue lari. Kan tadi gue bilang gue lari di komplek kan. Iya. Pas di komplek tuh orang udah pada keluar, warga Udah keluar, rame. udah rame. Akhirnya gue ditangkap. Lu tahu kan ya? Sini lu. Teman-teman gue pada ditangkap dan gue salah satu ditangkap sama warga komplek. Sini lu. Gue Kena. langsung respon dong. Gue kena ditangkap. Iya, Gue maksudnya ditarik. kena pukul atau Enggak dipukul. Aman Gue tuh. ditangkap doang. Oke. Tangkap doang. Alhamdulillahnya warganya tuh bukan warga yang main Iya, hakim sendiri sih. iya. Warga komplek mungkin ya. Iya. Balik lagi kalau misalkan ditangkap warga kampung bisa jadi gua dihabisin juga. Iya, Apalagi kalau iya. dihabis itu. Nah, ketangkap, teman gua di belakang udah dikalungin tuh. Langsung aja gua bilang, "Pak, saya dikejar-kejar Pak sama itu, Pak. Saya dikejar-kejar sama itu, Pak, sama abang-abang itu, Pak. Oke. Dia bawa celurit." Iya. Nah, akhirnya pas abang-abang itu Keluar. sama teman gue yang dikalungin itu. Akhirnya dia juga ketangkep. Bang. Akhirnya kita semua ketangkep dong. Ngumpul dong lu. Nah, kan dia bawa celurit dong. Iya. Otomatis ya semua tuduhan tuh ke dia semua. Iya. Kan? Dia bawa barang bukti, Akhirnya kita tangkap, diadilin. Gimana ceritanya? Kok bisa kalian tawuran? Kalian dari mana? Sekolah dari mana? Gue di situ, gue cuma mikir, nih gue gimana cerita ke orang tua ya? Gue ketangkep warga, gue gimana cerita ke sekolah? Iya. Gak mungkin kan gue di DO kan? Gue udah kelas 3 waktu itu. Iya sih. Udah mau ujian. Saya pada Gila sih lu kelas 3 nyari kasus. Saya pada akhirnya warga situ Pak RT-nya misalnya, udah kita panggil polisi aja. Polisi dong datang pakai mobil dong. Parah situ. Polisi datang pakai mobil. Nih Pak, bawa aja nih ke kantor. Dia tawuran Pak. Dibawa ke mobil gua sama polisi. Gua udah kepikiran, gua nggak kebayang gua ditangkap polisi, gua dipenjara gitu. Polisi penjara. Pada akhirnya di jalanan itu, nah ini mungkin salah polisinya juga sih. Jadi pintu itu nggak dikunci Pak. Oke. Itu dia nggak dikunci. Lu di mobil berapa orang tuh? Berlima sama yang kayak bang tadi. Mobil apa? Mobil polisi, tau gak polisi yang kayak kijang-kijang gitu. Oh iya. Mobil polisi buat bawa orang. Nah, yang abang-abang ini karena dia tahu mobilnya nggak dikunci, akhirnya dia keluar. Jadi pas di jalan tuh kayak keluarga kan otomatis kan berhentikan mobilnya. Nah, dia tuh langsung buka pintu langsung keluar mobil, kabur, lari kenceng banget. Polisinya turun juga dong. Iya. Jadi polisinya tuh memang fokus ke dia, ke abang-abang itu karena tadi abang-abang itu yang bawa senjata tajam. Oke. Akhirnya polisinya ngejar, gue di dalam mobil. Lihat-lihatan sama temen-temen. Gue harus ngapain? Gue bingung sampai nanya, Pak ini kita gimana? Pak ini kita gimana Pak? Iya. Alhamdulillahnya polisinya baik. Udah kalian pulang aja, pulang. Kalian pulang aja. Di situ gue bersyukur banget. Oh iya sih. Polisinya langsung bilang suruh gue pulang kan. Iya. Dan teman-teman gue pulang. Jadi ya udah, gue pulang. Polisinya cuma ngejar. Sekolah nggak tahu. Sekolah nggak tahu. Orang tua nggak tahu Orang tua sampai nggak tahu. sekarang. Kayak gue pernah cerita. Oh, pernah cerita. Ibu gue deh. Oke. Itu. Wah, masya Allah sih. Itu alhamdulillah sih itu rezeki dari Allah kali ya. Masya Allah. Dia masih nyelamatin gue. Iya sih. Nggak kebayang kalau misalkan yang abang-abang itu dia nggak kabur gitu ya, mungkin gue masih ditahan polisi itu. Mungkin kemungkinan terburuknya gue dikeluarkan dari sekolah. Iya. Katawuran nggak ada toleransi. Iya, kayak alhamdulillahnya tuh dia kabur, terus polisinya malah bilang, udah kalian pulang aja. Ya udah dong, gue pulang dong. Iya. Gue sampai nanya, saking bingungnya, Pak ini kita gimana Pak di mobil? Udah kalian pulang. Itu sih kontennya kacau. Itu besokannya gimana tuh? Besokannya kita ketawa-ketawa aja gitu. Itu gila sih. Cerita. Iya. Aduh, parah. Udah, besok-besok mah kita kalau mau tawuran lagi gitu, jangan sama anak-anak kayak begitu. Harus ada tim advance-nya dong. Iya. Ada yang. Dan kalau bisa di tengah-tengah itu benar-benar nyamperin Pak, so jagoan banget. Anda jagoan sih emang. Jagoan banget. Masuk ke kandang orang, ngajakin ribut, tiba-tiba ketemu abang-abangan. Nah, itu merah.
Gila. Gila, Van. Itu ya sekelumit cerita tentang teman gue. Meskipun ya seperti gue bilang, gue kan sering tawuran waktu itu kan. Iya. Jadi banyak cerita-cerita juga bagaimana temen gue ngebacok orang, gue ngeliat sendiri, Iya. mata kepala gue sendiri ngebacok orang sampai berdarah-darah. Gitu. Itu parah sih. Dan itu masa lalu, Pak. Dan gue cukup menyesal gue pernah kayak gitu karena gue waktu itu tuh cuma pengen ikut-ikutan doang, kayak kayaknya keren deh nih, bener. tawuran deh. Padahal ya nggak ada manfaatnya sama sekali. Bener. Gitu. Gila. 1 jam loh kita tembus ngobrol. Masya Allah banget, banyak kisah yang gue dapat. Juga semoga teman-teman nanti yang dengerin bisa dapat insight dari apa yang udah cerita kalau lo. yang nggak penting nggak jelas nggak usah diambil. Iya. Banyak. Nggak, ini sih menurut gue daging ya. Kalau kata orang-orang nih daging semua nih. Daging semua nih, dari soal pemuda, soal pengalaman lo, terus cara manage lo di organisasi, terus bisa sampai sekarang. Dan ini belum cerita semua nih. Oh iya, kayak harus ada sesi bicara bersama Sesi teman. selanjutnya, kapan-kapan lah ya kita ngobrol lagi. Boleh lah, boleh dong. Bener. Tergantung ini loh, viewersnya banyak atau enggak nih? Oh banyak dong. Oh, banyak ya? Banyak dong, banyak. Justru ini kan kita kolaborasi. Kolaborasi. Nah, Van, kata-kata terakhir. Jadi penutup apa yang telah kita bahas. Oke. Sesuai dengan tema bahasan kita kali Muda, beda, dan berdakwah. Penutup dari gua adalah seberapa lu di masa lalu gitu, apapun lu di masa lalu, sebagaimanapun lu di masa lalu, lu punya kesempatan buat berubah, lu punya kesempatan buat berubah lebih baik, lu punya kesempatan untuk dapat lingkungan yang baik. Kalau lu mau berusaha, kalau lu mau ngejar itu. Oke. Tapi kalau misalkan lu berpikir buat ya lu masing-masing aja sendiri, dan lu nggak peduli, ya lu bakal menuai apa yang lu tanam sih. Karena masa muda kita itu, apalagi buat teman-teman di sini yang masih aktif ya, itu nggak bakalan keulang lagi sih. Makanya kalau dalam suatu hadis kan, penyesalan itu kan ketika tadi masa tua sebelum masa muda, maksudnya manfaatin masa muda sebelum masa tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum lapang sebelum sempit, harus dimanfaatin bener-bener kan. Dan ini juga ditanya sama Allah kan ya, masa muda kita ditanya juga, jadi lu harus bener-bener gunain lah masa-masa tersebut. Dan ketika lu udah ada di kondisi lu cukup baik, jangan lupa juga bahwasannya teman-teman lu itu punya kesempatan buat lebih baik lagi. Punya kesempatan untuk juga baik sama kayak lu. Jadi jangan sampai lu cuman baik buat diri lu doang, lu cuman baik buat pribadi lu doang, tapi lu abai sama teman-teman lu. Lu bodo amatan ketika teman-teman lu berbuat salah, teman-teman lu ngelakuin ini itu yang bisa dibilang melanggar syariat, lu acuh. Kalau lu emang peduli ya lu ingetin gitu. Toh tugas kita cuma ngingetin, tugas kita nggak berubah. Tugas kita cuma ngingetin. Karena tadi yang dibilang di awal, kita masih muda, kita bisa lebih beda, dan kita bisa berdakwah. Masya Allah, asik banget, 1 jam lebih ngobrol. Waduh, udah 1 jam. Estimasi gua tuh kita ngobrol cuma setengah jam. Orang sibuk, gue tanya, dia tadi nanya berapa lama nih, paling 30 menit. Gue tanya mau ngapain, mau rapat. Gila, orang sibuk emang. Ya alhamdulillah tadi rapatnya udah gue tahu di awal sih. Inilah privilege-nya nih. Privilege-nya asik banget, Van, thank you banget. Sehat-sehat buat lo sama keluarga, lancar-lancar buat mudah berdakwah. Terus khairannya juga, semoga makin bisa banyak menebar manfaat gitu. Karena sebaik-baiknya kita adalah dia yang paling bermanfaat untuk yang lain. Terus juga sukses buat SPI. Iya, semoga angkatan sekarang ini lulus semua nih. Amin. Istri gue juga. Iya. Iya. Oke, Van, thank you banget. Makasih banyak. Sorry kalau misalnya ada yang salah kata. Siap. Gue juga mohon maaf kalau misalnya ada yang salah dari gue, wallahu alam lah. Oke. Oke. Thank you buat teman-teman juga yang insya Allah dengerin sampai akhir ya teman-teman, ini banyak manfaatnya. See you
on the next episode Hai JK Elemen Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.